Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Mariana Nanoking, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Impres Uror, Kabupaten Lembata. Video ini adalah praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilaksanakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga dengan mengenali, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengakui kebutuhan murid. Terakhir, tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Resia tidak terima bukunya diambil dan disembunyikan oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Resia, ibu dengar dari ketua kelas bahwa kamu bertengkar dengan temanmu ya, dengan Anton. Ya, Bu, soalnya saya kesal. Anton sudah mengambil buku saya dan menjadi Begitu. Wajarlah kalau kamu marah. Kalau ibu menjadi kamu, ibu pun pasti akan marah dan kesal. Lalu, apa yang kamu lakukan dengan Anton? saya marah-marah, bahkan saya maki-maki dia. Oh begitu. Lalu, pada saat kamu melakukan hal itu, pasti kamu punya alasan ya? Ya dong, Bu, masa saya hanya diam saja? Ibu juga dapat bahasa Indonesia saya dan saya coba dengan susah payah. Begitu saya dipaksa untuk belajar dan mengatakan teman membandingkan. Kalau bilang bagaimana? Saya tidak bisa belajar, Bu. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena buku itu adalah buku pelajaranmu yang disembunyikan. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu, misalnya memukul. Nah sekarang mari kita pikirkan bersama, tindakan kamu marah terhadap teman itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai antar teman, Bu. Nah, menurut kamu saling menghormati dan menghargai antar teman itu penting atau tidak menurut kamu? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan sekarang saat sedang marah? Harus sabar. Kamu bersedia memperbaiki hal itu? Ya, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan lebih sabar saat saya sedang marah. Apabila ada teman yang mengambil buku saya dan menyembunyikannya, maka saya akan melaporkannya kepada guru kelas atau mungkin pelajaran, Bu. Tepat sekali tindakan kamu, Resia. Nah sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Resia. Kenalkan, nama saya Resya dari kelas 5. Saya sangat senang diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman-teman saya. Saya harus banyak bersabar menghadapi perilaku teman saya. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Resya dari Kasus kedua. Yani sering tidak mengerjakan tugas rumah yang diberikan, sehingga banyak pelajaran yang tidak ada nilai tugas rumahnya. Yani, Ibu
melihat dalam buku daftar nilai banyak pelajaran yang kamu tidak punya tugas rumah. Kamu sering tidak mengerjakan tugas rumah yang ibu berikan. Seingat kamu, sudah berapa kali kamu tidak mengerjakan tugas rumah? Baik ya. Jadi berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Nah, Yani sekarang kita cari solusinya bersama ya. Yani tidak mengerjakan tugas rumah. Pasti ada alasannya. Kenapa Yani tidak mengerjakan tugas rumah? Karena saya malas. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Kalau tidak mengerjakan tugas rumah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Baik, menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? Betul, mengerjakan tugas rumah itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Misalnya, bisa menambah pengetahuan kita, lalu mengerjakan tugas rumah tepat waktu, juga membuat pekerjaan kita tidak akan menumpuk, lalu melatih tanggung jawab kita terhadap tugas yang diberikan. Iya Yani, sikap yang bagus karena kamu telah meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak malas lagi mengerjakan tugas rumah? Saya akan berbagi waktu dengan baik antara mengerjakan tugas rumah dan bermain bersama teman-teman. Baik Yani, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu untuk selalu mengingatkan kamu bila ada tugas rumah yang diberikan oleh guru. Nah, sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya. Baik, Oke. saya Yani, siswa kelas 5 SD Impres Urur. Terima kasih Ibu Guru. Saya sangat senang sekali diajarkan diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Mulai sekarang saya membagi waktu antara bermain dan mengerjakan tugas rumah, dan saya akan meminta tolong. Demikian video demonstrasi kontekstual segitiga restitusi ini. Semoga menginspirasi.